Cinta, aku kaget ketika dikirimi oleh teman-teman pidatomu. Baru di situ aku memperhatikan apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu ucapkan, kegiatan sosialmu. Kaget-kaget aku. Aku bilang, aku ingin ngobrol sama kamu di acara Kikendi. Karena nilai yang kamu bagikan menurut aku cocok dengan roh Kikendi. Ya. Nah, yang membuat aku ingin sekali ngobrol seperti hari ini adalah ketika kamu bicara kenapa kita harus berantem intinya. Padahal kita dengan keberagaman kita, baik agama, ya, latar belakang budaya, adat istiadat, tapi yang paling menimbulkan konflik adalah agama. Pertanyaan pertama tentu, karena banyak orang juga bilang apakah ini Cinta Laura sendiri yang menulis atau dituliskan. Siapa yang menulis itu? Of course aku tulis sendiri dan itu ditulis semalam sebelumnya oleh ya aku. Dan mungkin kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada aku 10 tahun yang lalu aku kan sakit hati. Karena aku akan berpikir kenapa sih orang nggak percaya aku yang nulis? Tapi sekarang aku berpikir kalau orang mau berpikir bahwa ini yang nulis orang lain silahkan. Tapi kalau mau menggeledah laptop aku dan mencari Word dokumennya juga silahkan. Uji forensik. Uji forensik boleh, siapa takut gitu. Ya kan? Oke, jadi kamu yang menulis ya? Seutuhnya jadi ditulis. Seluruhnya ide itu dari kamu? Dari aku dan diskusi aku seumur hidup aku dengan papa aku. Dengan waktu di kuliah, waktu lagi di kelas dan berdiskusi dengan guru dan teman-teman. Jadi itu akumulasi ide-ideku selama beberapa tahun terakhir gitu. Nah, mungkin sebagian dari penonton kan tidak menyaksikan ya video itu atau pada saat acara waktu itu. Tapi di situ kan kurang lebih kamu kayaknya menggugat gitu ya, atau mempertanyakan kenapa di negara yang katanya perbedaan itu diakui, dihargai, bahkan undang-undang mengatur itu, kok bisa ada konflik antar orang yang berbeda agama. Sebenarnya apa yang mengganggu pikiranmu hari itu? Aku prihatin dengan kondisi negara kita sekarang, karena dalam satu sisi kita mengklaim bahwa kita semakin maju, semakin demokratis, semakin dipandang tinggi. Tapi di dalam negara kita sendiri, kita menjatuhkan satu sama lain, meremehkan satu sama lain, bahkan menyakiti satu sama lain secara mental dan fisik hanya karena perbedaan agama atau kepercayaan. Dan itu jauh dari nilai-nilai kita sebagai negara. Coba Pancasila, pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, artinya bukan hanya satu agama yang benar, yang lain salah. Artinya kita harus memiliki kepercayaan terhadap Tuhan, tapi walaupun begitu kita menghargai satu sama lain, walaupun mungkin kepercayaan kita, agama kita berbeda. Karena Bung Karno pernah mengatakan, tidak ada ketuhanan yang Maha Esa jika tidak ada kemanusiaan. Kalau kita sesama manusia tidak bisa menghargai dan mencintai satu sama lain dan merespek cara berpikir satu sama lain, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa kita adalah makhluk yang mencintai Tuhan. Ya. Dan lagi-lagi mungkin aku salah satu manusia beruntung di dunia karena dalam keluargaku sendiri aku melihat bahwa perbedaan kepercayaan atau agama bukanlah suatu hal yang akan menghambat perkembangan kita sebagai manusia. Mama aku 4 bersaudara. Ayahnya dulu adalah Jenderal Angkatan Udara, ibunya ibu rumah tangga. Ayah mamaku Katolik, ibu mamaku Islam. 4 bersaudara, 2 Islam, 2 Katolik. Tapi mereka saling menghargai dan itulah Indonesia sebenarnya. And that's our country's identity. Kita harusnya saling menghargai satu sama lain. Di saat dimana banyak korupsi terjadi di negara kita, banyak kekerasan terjadi, banyak ketidakadilan terjadi. Kenapa yang kita pikirkan malah perbedaan di antara kita? Cara kita untuk maju adalah belajar dari perbedaan satu sama lain, bekerja sama agar kita bisa maju bersama-sama. Dengan adanya konflik dalam negara kita nggak akan bisa sepenuhnya maju dan dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Dan
Keresahan terbesar aku saat membuat pidato itu adalah karena aku sangat kecewa dengan banyaknya orang-orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan, mau itu secara sosial atau finansial, mengatasnamakan Tuhan dan menggunakan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dan ini sebuah masalah besar ya, dan makanya aku mengaitkan pidato aku dengan suatu pepatah yang dikatakan seorang filsafat, René Descartes. Dan ini membuat segalanya semakin jelas. Nggak hanya René Descartes yang melakukan ini, tapi baru seminggu yang lalu aku membaca buku Leviathan oleh John Locke. Jadi ini dua-duanya adalah philosophers yang sangat besar ya, yang mengatakan manusia itu terbatas. Tuhan adalah sesuatu yang tidak terbatas, infinite. Bagaimana kita sebagai makhluk yang terbatas bisa mengerti sesuatu di luar kapasitas kita? Jadi jangan mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi. Kita tidak bisa berekspektasi bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok atau entitas yang memarah atau akan bereaksi seperti manusia jika ada kesalahan yang terjadi. God is not human. God bukanlah manusia. Jadi jangan memanusiakan Tuhan dan jangan menggunakan Tuhan atau agama untuk kepentingan pribadi. Dan itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat. Oke. Cinta Laura memiliki pemahaman seperti ini. Yang aku ingin tahu, karena Cinta kan bergaul juga dengan anak-anak muda. Ya. Mungkin aku kurang gaul sama anak-anak muda. Pemahaman ini seberapa banyak ada pada anak-anak muda di Indonesia? Atau mereka apatis? Anak-anak muda Indonesia yang mungkin memiliki privilege untuk mendapatkan pendidikan dari sekolah-sekolah atau institusi yang baik, sebenarnya dalam hati, dalam pikiran mereka, mereka sadar. Hanya mereka merasa, you know what, negara ini udah nggak bisa ditolong anyway, jadi kita menjalani hidup kita seperti biasa sehari-hari. Dan itu membuat aku marah, karena dengan cara berpikir seperti itu, gimana negara ini bisa ke arah yang lebih baik di masa depan. Karena orang-orang inilah yang akhirnya akan menjadi pemimpin juga di masa depan. It makes me very upset. Dan aku nggak punya solusi yang aku tahu akan bekerja atau enggak. Tapi aku juga sempat mengatakan saat berdiskusi dengan berbagai orang bahwa seperti zaman dahulu di zaman ibu aku dulu, penting sekali di negara kita dalam sistem pendidikannya, anak-anak kembali diajarkan tentang semua yang agama yang ada di negara ini. Bukan untuk membuat mereka convert ke agama lain, bukan. Tapi agar mereka bisa mengerti cara berpikir dan filosofi setiap agama yang ada. Biar mereka tumbuhlah rasa apresiasi terhadap orang-orang yang memiliki kepercayaan yang lain. Dan kalau kita secure dengan kepercayaan kita, secure dengan agama yang kita miliki, Nggak usah khawatir. nggak usah khawatir. Dan tidak seharusnya kita merasa insecure sehingga kita harus memaksa orang lain mempercayai apa yang kita percayai. Don't be like that. Dan aku rasa Tuhan yang Maha Penyayang juga tidak akan ingin kita mengambil kuasanya dan memaksa orang lain untuk mempercayai apa yang kita percayai. So, be secure in what you believe in. Percayalah dengan apa yang kita percayai, biarkan orang lain mempunyai kepercayaan mereka masing-masing. Dan kenapa aku mengatakan bahwa di institusi pendidikan Indonesia penting sekali untuk anak-anak diajarkan tentang Islam, Katolik, Protestan, Buddhism, Hinduism, Confucianism. Lagi-lagi untuk membuat tidak adanya perasaan aku dan mereka gitu. Untuk memperketat hubungan kita dengan satu sama lain. Dan kenapa aku bisa tahu bahwa ini adalah suatu hal yang penting? Karena aku dibesarkan Islam. Tapi aku diberikan privilege satu besar, aku sudah pernah membaca First Testament, Bible, Quran, skripsi dari scripture dari agama Buddha dan Hindu. Dan itu tidak membuatku tiba-tiba merasa, oh aku akan Islam selamanya atau tidak ya. Nggak begitu. Malahan dengan membaca Bible, dengan membaca First Testament dan Holy Scriptures lainnya, aku makin berpikir, wow, ternyata ada kesamaan juga ya. Tapi tentunya ada perbedaan. And that's fine. Karena pada akhirnya setiap agama itu mengajarkan kita untuk memiliki kompas moral yang baik agar bisa memperlakukan satu sama lain dengan hormat, dengan baik. And that's what it is essentially, gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, banyak anak muda apatis ya. Tapi kita bisa membuat perubahan dan aku harap ada sosok yang berkuasa yang nonton ini hari ini dan menyadari bahwa anak-anak kita, anak-anak Indonesia harus kembali diajarkan berbagai knowledge tentang
agama-agama dan kepercayaan yang ada agar kita mengerti. Agar kita mengerti dan tidak ada lagi penghakiman antara satu sama lain dan juga kebencian. Karena kebencian yang akan meruntuhkan negara ini. Aku nggak suka menghambur-hamburkan uang. Aku memilih uang yang aku hasilkan untuk diri aku sendiri, selain untuk kegiatan sosial, tapi juga diinvest ke dalam bisnis-bisnis aku, yang lagi-lagi bisa semakin besar dan semakin dikembangkan untuk berdampak baik bagi orang lain.